Ini nunggu ibunya Kalam. Kurang tahu juga aku. Langsung aja sih, kan udah direkam juga. Mohon maaf teman-teman, ini terlihatkah S-nya, screen-nya? Iya, Iya, ya. Ya. kelihatan ya. Persilahkan Muhajir, Ya. moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Kami beranggota 4 orang. Adapun judul review jurnal artikel kami yaitu penggunaan sosial media, WhatsApp dan pengaruhnya terhadap disiplin belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Islam. Baik, untuk yang membahas hasil review jurnal kami yaitu Khairul Alamsyah dan mana Khairul Alamsyah mana yaitu Hilmah dan Aisyah. Baik, langsung saja saya dipersilakan kepada sahabat Khairul Alamsyah untuk membahas review jurnal bahasa Indonesia. Saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini perkenalkan saya Khairul Alamsyah. Di sini akan memaparkan hasil review artikel jurnal metodologi penelitian kuantitatif dengan judul artikel yaitu penggunaan sosial media, WhatsApp dan pengaruhnya terhadap disiplin belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, nama jurnalnya yaitu Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam volume 7 nomor 1 2018. Dan adapun penulisnya yaitu Edi Suryadi, M Hidayat Binajar, M Prayatna. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan permasalahan. Jadi pendahuluan permasalahan di sini yaitu penggunaan media sosial WhatsApp dan pengaruhnya terhadap kedisiplinan belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Peneliti mengidentifikasi tingkat kedisiplinan belajar peserta didiknya yang masih rendah berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa hasil studi yang dicapai peserta didik masih tergolong rendah. Misalnya saja seperti nilai ulangan harian dan juga tingkat kedisiplinan siswa berdasarkan penilaian dari guru BK masih sangat rendah, dan juga ada beberapa peserta didik yang tidak menaati tata tertib dan tidak mengerjakan tugas. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh ketika ada menghadapi tes atau ujian. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada capaian prestasi akademik yang kurang memuaskan atau tidak dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Nah, yang kedua yaitu kejelasan dan urgensi masalah. Di sini kami memberi skor yaitu 9 dari skala 10. Alasan pemberian skor di sini yaitu
Alasan pemberian skor di sini yaitu artikel ini sudah sangat jelas dan detail memaparkan alasan mengapa keberadaan media sosial itu memang menuntut masyarakat tidak terkecuali bagi para peserta didik untuk mengikuti tren perkembangan zaman, khususnya saja di bidang komunikasi. Selain itu, di sini penulis dan peneliti sudah sangat tertarik melakukan penelitian lebih dalamnya lagi mengenai penggunaan media sosial. Lebih dalamnya lagi mengenai penggunaan media sosial WhatsApp dan pengaruhnya terhadap kedisiplinan belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Studi kasus pada peserta didik di SMK Analisis Kimia YKPI Bogor. Dan adapun urgensi masalahnya, peneliti di sini sudah sangat baik dalam memaparkan, yang mana penulis di sini juga menjelaskan bahwa apabila perkembangan teknologi digunakan sebagai mestinya, dengan kata lain hanya sebatas tren dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tentunya akan berdampak pada tindakan-tindakan asusila. Bahkan keberadaan teknologi ini juga bisa membuat orang kecanduan dan asik berada dalam kehidupan dunia maya. Selanjutnya yaitu kajian teori yang digunakan. Di sini kami memberi skor 8 dari skala 10. Nah, jadi di sini peneliti sudah cukup baik dalam memaparkan, mulai dari yang namanya pengertian media sosial WhatsApp dan disiplin belajar dan upaya guru dalam meningkatkan disiplin belajar. Nah, selanjutnya yaitu relevansi kemutakhiran kejelasan sumber yang dikutip. Nah, di sini kami juga memberi nilai 9 dari skala 10. Jadi dalam kajian ini sudah sangat jelas dan cukup mendetail, yaitu tentang kajian interpretasi koefisien dan korelasinya, yang dimana pada penelitian di artikel ini terdapat banyak variabel yang diujikan, adalah antara korelasi dua variabel yang terdiri dari dependent variabel, variabel yang terikat, dan variabel yang dipengaruhi atau variabel independent variable, atau disebut juga dengan variabel bebas. Dan adapun isi teori yang dipaparkan sudah sangat relevan menurut kami, sehingga para pembaca dapat memahami apa yang akan penulis teliti. Dan terlebih lagi, di sini kami juga memberi skor 9 dikarenakan dalam artikel ini penulis banyak mengutip dari sumber-sumber referensi yang ada. Dan dari artikel tersebut dapat kami katakan bahwa penulis atau peneliti tidak hanya mengambil satu sumber saja, melainkan dari sumber lain, sehingga dengan demikian wawasan yang diberikan kepada pembaca semakin lebih luas. Selanjutnya yaitu metodologi, fokus penelitian. Di sini kami juga memberi nilai 7 dari skala 10. Jadi yang menjadi fokus dalam penelitian di sini ialah peneliti meneliti dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara penggunaan sosial media WhatsApp terhadap kedisiplinan peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, studi kasus di SMK Analisis Kimia YKPI Bogor. Jadi alasan kami memberi skor 7 dari skala 10 di sini karena peneliti di sini hanya merumuskan satu fokus penelitian saja. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Di sini kami memberi skor 8 dari skala 10. Alasan pemberian skor yakni peneliti sudah melakukan penelitian kepada sejumlah subjek dan objek penelitian, yaitu para peserta didik kelas 10 dan kelas 12 yang berjumlah 320 orang. Dan dari jumlah populasi didapat, peneliti mengambil sampel secara random sebanyak 57 responden yang dijadikan objek penelitian mengingat jumlah objek yang diteliti cukup banyak.
Selanjutnya yaitu karakteristik instrumen. Di sini juga kami memberi skor 8 dari skala 10. Jadi dalam artikel ini si penulis dan peneliti menggunakan teknik instrumen pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen dan survei. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan angket pada jumlah populasi peserta didik. Sampel yang diambil sebanyak 57 orang dengan teknik random sampling menggunakan rumus Slovin. Alasannya yaitu karena alasan pemberian skor 8 yaitu karena di sini peneliti hanya melakukan eksperimen dan survei berupa angket tanpa harus mengamati lebih jauh lagi kepada pihak responden. Selanjutnya yaitu ketetapan teknik analisis data. Di sini kami memberi skor 9 dari 10. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Adapun yang dimaksud dengan teknik analisis deskriptif ialah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian data, hingga memberi informasi yang berguna. Yang mana dalam menganalisis data ini digunakan teknik scoring berdasarkan kuesioner yang disebabkan kepada responden sesuai dengan skala model Likert yang berisi sejumlah pertanyaan yang menyatakan objek yang hendak diungkap. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi. Pada bagian kejelasan dan keruntutan laporan, kami memberi skor 9 dari skala 10. Nah, menurut kami dari kejelasan dan keruntutan isi laporan tersebut sudah sangat dijelaskan secara lebih luas dan mendalam berdasarkan hasil evaluasi yang ada di artikel ini, di mana hasil evaluasi pengguna media sosial aktif ini mencapai 2,2 miliar, sedangkan pengguna mobile mencapai 3,7 miliar. Menariknya, pertumbuhan yang paling signifikan ditujukan oleh pengguna yang mengakses media sosial melalui platform mobile. Jadi alasan kami memberi nilai skor 9 yaitu karena kejelasan dan keruntutan laporan sudah sangat tersampaikan secara detail melalui tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan penelitian, isi pembahasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kekayaan pembahasan. Di sini kami memberi skor 9 dari skala 10. Adapun pada kekayaan pembahasan yang ada dalam artikel ini, peneliti sudah melakukan uji normalitas guna untuk mengetahui data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan uji linearitas dilakukan untuk memperoleh persamaan dan besaran nilai F, sehingga dapat diketahui bahwa F memiliki model regresi linear sederhana. Jadi alasan kami memberikan skor 9 yang ada dalam artikel ini yaitu cara yang diberikan peneliti sudah sangat banyak dipaparkan dalam artikel, termasuk cara untuk mengetahui uji normalitas, uji linear, mean, modus, median, standar deviasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi saran. Pada bagian ketetapan kesimpulan, di sini kami memberi skor 9 dari skala 10. Jadi alasan kami memberi skor 9 dari skala 10 di sini yaitu penulis dan peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat antara penggunaan sosial media WhatsApp terhadap disiplin belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang positif. Hal ini dikarenakan banyak peserta didik yang menggunakan sosial media WhatsApp di saat jam pelajaran berlangsung, sehingga disiplin belajar peserta didik menjadi lemah dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, di sini kami memberi skor nilai 9 dari skala 10. Selanjutnya yaitu ketetapan rekomendasi
saran yang diberikan. Di sini kami memberi skor 9 dari skala 10. Adapun ketetapan saran yang diberikan penulis dan peneliti di sini sudah sangat baik dalam membantu para peserta didik dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, membantu mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap belajar, memberikan informasi tentang nilai-nilai yang berlaku, dan mendorong peserta didik agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Hairul Alamsyah. Akan dilanjutkan oleh sahabati Halimah. Kepada sahabati Halimah, saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bentar. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil review dari kelompok kami dengan judul artikel yaitu The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic Primary School of Jamiatul Khair, Ciledug, Tangerang. Yang artinya yaitu pengaruh penggunaan model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair, Ciledug, Tangerang. Nama jurnal yaitu Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan dengan volume 6 nomor 1 tahun 2020 dengan nama penulis yaitu Saihu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model talking stick terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair, Ciledug, Tangerang. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimental. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Di sini pendahuluannya menjelaskan bahwa mengajar dalam konteks proses pendidikan standar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga dimaknai sebagai proses pengetahuan lingkungan agar siswa belajar. Dalam arti lain, proses mengajar harus sesuai dengan kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses belajar mengajar, siswa harus dijadikan sebagai pusat kegiatan. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak kegiatan pembelajaran yang kurang variatif, konvensional, atau membosankan, dan tidak memperhatikan tingkat pemahaman siswa terhadap informasi yang disampaikan. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran sangat diperlukan variasi model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan tidak membuat siswa mudah bosan dalam proses pembelajaran, serta model pembelajaran seperti ini diharapkan mampu mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan model talking stick terhadap hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair, Ciledug, Tangerang. Skor untuk kejelasan dan urgensi masalah, kelompok kami memberi nilai 9 dari skala 10. Alasannya, karena artikel ini dalam memaparkan alasan untuk mengetahui seperti apa pengaruh model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar itu sangat jelas dan mendetail. Selain itu, pada artikel juga dijelaskan bahwa dalam prakteknya seorang guru itu sangat dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga dituntut untuk dapat menemukan alternatif baru dalam melaksanakan tugas belajarnya. Selain itu, dalam proses pembelajaran sangat diperlukan variasi mode pembelajaran agar dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, serta model pembelajaran yang digunakan agar siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Untuk kajian teori yang digunakan, di sini terdapat 2 bagian artikel yang menjelaskan kajian teori yang melandasi artikel, yaitu kajian literatur mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa,
dan kajian terhadap hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa. Kajian literatur ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara penggunaan model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa, sedangkan kajian terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran talking stick ini sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair Ciledug, Tangerang. Skor untuk relevansi kemutakhiran kejelasan sumber yang dikutip, kami memberi nilai 8 dari skala 10 karena literatur yang dicantumkan pada artikel tersebut sudah relevan dengan topik yang dibahas sehingga pembaca dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari artikel ini. Selain itu, penulis juga banyak mengutip dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kebenarannya sehingga dapat memberikan wawasan bagi para pembaca. Untuk fokus penelitian, penelitian ini terfokuskan pada seberapa berpengaruhnya model pembelajaran talking stick ketika belum diterapkan dan sesudah diterapkan terhadap hasil belajar siswa. Jadi kami memberi nilai 8 dari skala 10 karena fokus penelitian ini sudah tepat sesuai dengan judul penelitian dan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, subjek penelitian. Untuk subjek penelitian, kami memberi skor 8 dari skala 10 karena populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4A dan 4B Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair Ciledug, Tangerang. Sebanyak 50 siswa dilibatkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh untuk menentukan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain untuk sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini diambil secara keseluruhan dari populasi 2 kelas, yaitu kelas 4A sebagai kelas kontrol yang berjumlah 25 siswa dan kelas 4B sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 25 siswa. Kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen dengan model talking stick. Kemudian karakteristik instrumen. Instrumen yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pengaruh model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan lembar angket dengan 20 soal tes, dan masing-masing soal memiliki 4 pilihan. Kami memberi skor 8 dari skala 10 karena instrumen yang digunakan oleh penulis sudah tepat menurut kami. Kemudian ketepatan teknik analisis. Kami memberi skor 9 dari skala 10 karena teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif, yaitu uji T. Teknik yang digunakan sudah tepat dalam menjawab masing-masing pertanyaan penelitian, yaitu untuk menentukan apakah model pembelajaran talking stick ini berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aisyah Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di sini ada kesimpulan. Di situ ada kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Ketentuan kesimpulan skornya 9 dari 10. Kesimpulan yang diambil pada studi ini sudah tepat dan menjawab hipotesis penelitian dan sesuai dengan analisis data dan hasil evaluasi bahwa hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran komparatif the talking stick pada mata pelajaran fikih berpengaruh signifikan dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang hanya menggunakan teknik konvensional. Kemudian terdapat pengaruh positif penggunaan model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Jadi di sini dari alasannya itu karena sudah tepat dan sudah bagus. Untuk lanjutnya, ketepatan rekomendasi atau saran yang diberikan skornya 9. Adapun ketentuan saran yang diberikan peneliti sudah baik dan tepat, yaitu model pembelajaran komparatif tipe talking stick dapat digunakan untuk mengaktifkan dan mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapatnya dalam proses pembelajaran bagi guru
model pembelajaran. Jadi di daftar pusakanya juga di sini terdapat 25, ada 3 jurnal, dan ada juga bukunya 23 sumbernya ya di pusakanya. Untuk halamannya ada 9 untuk yang bahasa Inggris. Kalau untuk yang bahasa Indonesia itu halamannya ada 22 halaman. Kalau daftar pustakanya totalnya ada 22, ya 21 untuk buku, 1 untuk web. Terima kasih kepada Hilmah dan Muhajirin, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, suara saya terdengar Kak tadi. Sudah ya? Terdengar Kak tadi? Terdengar. Muhajirin dari suara saya atau tidak tadi? Terdengar suara saya tadi? Dengar. Sudah selesai Muhajirin. Selesai. Saya kembalikan kepada moderator Muhajirin. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabati yang mempresentasi hasil review jurnal kami. Baik, kami langsung saja akan membuka sesi tanya jawab kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Lanjut. Kelompok selanjutnya. Kelompok 6. Tutup dulu ya. Nah, lanjutkan aja dulu. Ke kelompok berapa, Bin? 6 ya? 6 ya. Bisa ditutup. Ya, 6. Maju. Serahkan ke Lanjutkan aja. kelompok 6 aja, Mohon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review jurnal ya. Jadi di sini ada anggota 4 orang, saya sendiri Yuyun Haryanti, ada saudara Nur Mubin, saudara Robi, dan saudari Nadiatan Syarifah. Tetapi yang mempresentasikan hari ini hanya ada 3 orang. Soalnya saudari Nadiatan lagi izin karena dia sedang vaksin. Jadi langsung saja, Robi, udah Robi? Jadi langsung saja review yang pertama yaitu jurnal Bahasa Indonesia. Yang pertama mempresentasikan yaitu saya sendiri. Baik, kedengaran nggak suara kue, guys? Kedengaran. Dengar. Jelas. Ya, langsung aja ya. Saya akan mempresentasikan review jurnal Bahasa Indonesia dengan judul jurnal atau artikel berjudul Pengaruh, Minat, dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Presentasi Belajar Matematika. Nama jurnal yaitu Jurnal Formatif. Dengan nama penulis yaitu penulisnya yaitu Roida EFSE. Dan langsung aja ke review yang pertama yaitu tentang pendahuluan dan permasalahan. Ini pendahuluannya yaitu pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan belajar juga merupakan proses pendidikan di sekolah. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana pencapaian
taksonomi pendidikan yang dialami siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya itu ada keberhasilan siswa juga dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu maupun di luar individu. Menurut Ahmadi 2004, prestasi belajar yang dicapai seorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri atau faktor internal maupun di luar diri, yaitu faktor eksternal. Nah, faktor dari dalam individu meliputi faktor fisik dan psikis, diantaranya adalah minat siswa. Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran dasar di sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Mempelajari matematika adalah penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh mengelak dari aplikasi matematika. Bukan itu saja, matematika juga mampu mengembangkan kesadaran tentang nilai-nilai yang secara esensial. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan dari studi ini atau permasalahan dari artikel ini, yaitu pada umumnya pembelajaran matematika dirasa pembagian waktunya sangat kurang karena mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran dengan intensitas pengulangan tinggi. Skor untuk kejelasan dan urgensi masalahnya itu kami ambil skor 8 dari skala 10. Alasan pemberian skor ini karena menurut kami dari pemaparan dari jurnal pengaruh minat dan kebiasaan belajar siswa terhadap presentasi belajar matematika sudah baik dalam kedetailannya, baik dalam memaparkan alasan bahwa kebiasaan belajar dapat membantu meningkatkan potensi dalam bidang mata pelajaran matematika atau mempengaruhi belajar itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kebiasaan belajar ini harus selalu dibiasakan agar hasil belajarnya menjadi lebih maksimal. Kami pun menemukan hal menarik dari pemaparan dalam bagian pendahuluan dan perlu diingat adalah alasan bahwa kebiasaan belajar sangat bergantung pada siswa itu sendiri. Kata-kata ini adalah ungkapan yang sering kita dengarkan tetapi jarang kita lakukan, yaitu menumbuhkan minat atau kemauan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu seperti belajar khususnya dalam pelajaran matematika. Yang kedua yaitu ada kajian teori yang digunakan. Nah, di sini penulis menggunakan dua kajian teori, yaitu yang pertama kajian literatur. Terdapat hubungan antara akses buku dan hakikat presentasi belajar matematika. Literatur yang dikaji diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dari tahun 2006 sampai 2010 yang menjelaskan hakikat kebiasaan belajar. Nah, yang kedua itu penulis menggunakan kajian dari hasil penelitiannya, yaitu pengaruh kebiasaan belajar siswa, yang mana hasil dari penelitian menunjukkan setelah dilakukan rangkaian penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara minat siswa dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-sama terdapat prestasi belajar matematika. Hal ini sangat logis sesuai pendapat Salmeto, yaitu minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar situasi, suatu aktivitas dan skor untuk penjelasan